Assalamualaikum sana, kembali lagi ke channel YouTube Chef Justin Skuteris Rantauan. Jadi mereka mati bariman, jadi kurang aja mati di tangan. Karena banyak yang nanya, bang, rahasia gondrong tuh gimana sih dan cara perawatannya gimana? Ini kebetulan saya siap mandi, jadi sarankan ya kalau kita mau pakai topi atau menggunakan helm, usahakan rambut tuh kering. Ini rambut saya sudah panjang hampir 70 cm. Jadi kalau untuk tahunnya kurang lebih sudah 3 tahun. Nah, jadi saya selalu kalau mau mandi dan selesai mandi, saya selalu keringkan terlebih dahulu. Dan saya mengeringkannya lebih ke manual dalam artian lebih alami. Jangan menggunakan heat dryer karena heat dryer itu bersifat panas, bisa menyebabkan rambut kita rusak dan bercabang. Nah, terus kalau kondisi basah, jangan menggunakan helm, usahakan keringi terlebih dahulu. Dan usahakan setiap mandi itu kita melakukan ritual seperti ini. Nah, terus kunci. Nah, hal yang serupa dilakukan oleh perempuan. Jadi biarkan anduk ini menyerap air-air yang di kepala yang lengket di rambut. Diamkan sekitar 15 atau 10 menit dengan kita melakukan aktivitas lain udah bisa gitu. Nah, setelah itu kalau sudah kering nanti baru kita kibas-kibaskan. Nah, kebiasaan saya setelah melepas handuk selalu seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk yang di dalam-dalam atau yang di belakang-belakang ini lebih kering, maka selalu saya kibaskan seperti ini. Ini untuk dari segi cara ngering rambut ya. Nanti saya lihatkan saya pakai sampo apa dan menggunakan vitamin apa. Karena kalau kita gondrong harus siap dengan frekuensi yang ada. Frekuensi. Nah, karena banyak juga yang nanya, bang, sampo yang digunakan apa? Dulu saya pernah sih mencobakan beberapa sampo, ada yang cocok, ada yang enggak. Bukan saya menggunakan A, Anda harus menggunakan A, itu bukan. Karena jenis kepala dan kulit kepala kita ya berbeda-beda. Nah, saya menggunakan sunsilk. Sunsilk ini saya kemarin warna hitam. Cuman ketika saya mencoba kuning, ini lebih nyaman karena lebih lembut. Tapi kalau kebetulan saya kerja itu kalau saya menggunakan helm di lapangan itu lebih sumuk atau sumpuk, mengeluarkan keringat. Jadi saya kadang-kadang menggunakan ketombe, saya menggunakan Head and Shoulder. Nah, Head and Shoulder ini membantu mengurangi kerontokan dan menguatkan rambut hingga ke ujung. Nah, karena saya di sini ada ketombe dan agak rontok, saya menggunakan Head and Shoulder. Nah, cara pemakainya bagaimana? Kalau saya sekarang pagi saya menggunakan sampo yang merek apa nih? Kelaya. Nah, Kelaya ini hair sampo minyak kemiri dan ekstrak aloe vera. Nah, ini saya menggunakan kalau pagi saya menggunakan sampo ini. Fungsinya apa? Fungsinya ini bisa pertama itu lebih kayak semacam vitamin atau lebih menyehatkan rambut kita. Jadi rambut yang rontok-rontok, yang patah-patah atau yang tunasnya udah ini bisa ditumbuhkan kembali. Nah, ini saya gunakan pagi, tapi kalau sampo Head and Shoulder saya gunakan sore. Contoh saat ini kondisi sore, saya menggunakan sampo Head and Shoulder atau enggak Sunsilk gitu. Tapi jangan kalian tanya, apa istri saya marah? Oh enggak, istri saya mendukung. Ini malahan samponya ada 5, kebetulan 2 lagi sudah habis. Istri saya sayang sama saya, makanya dia nggak marah gitu. Oke? Dan terus di sini saya menggunakan vitamin. Risikonya kalau kita gondrong, kita harus siap dalam artian vitaminnya, samponya, kebersihannya. Jangan hal-hal sepele yang kita abaikan. Contoh ikat rambutnya kita beli. Jangan menggunakan karet-karet yang ada di warung-warung, karet apa lah itu, kadang karet-karet yang terbuang kita pakai. Itu sangat menyayangkan.
Anda gondrong berarti Anda harus siap modal, karena kita gondrong ini dilihat di lingkungan sekelilingnya, mencerminkan kalau kita gondrong, wangi, bersih, itu berarti karakter kita orangnya rapi, berkarakter. Kalau kita gondrong acak-acakan ya buat apa? Jangan sampai dipandang orang gondrong itu jelek. Nah, di sini saya menggunakan vitamin mereknya Bio. Nah, ini saya sudah menggunakan sekitar 1 tahun lebih. Dulu saya pernah menggunakan Macarizo, Macarizo semprot, yang merek lain. Cuman saya rasa rambut saya nggak cocok. Tapi buat anda yang lain merasa cocok ya silahkan. Tapi saya sini menggunakan vitamin serum Bio titik 2. Ini dapat membantu memelihara rambut yang telah mengalami pewarnaan tetap tanpa bercahaya. Cara pakainya itu gampang. Setelah mandi, setelah kering, ini udah kering, kita pastikan kering, kita baru ini doles ke sini gitu. Nah, setelah di telapak tangan, nanti baru kita oleskan ke semua rambut gitu. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, lembut, lebih lembut. Terus lebih wangi dan lebih, ini kan kondisinya kering. Kalau kita menggunakan Bio, itu lebih bercahaya, lebih berkilau. Nah, saran saya buat kalian yang gondrong, jangan terlalu sering menggunakan topi. Nah, karena topi ini rambut kita tetap perlu yang namanya cahaya matahari, karena ada vitamin yang di sana gitu. Nah, kalau kita pakai topi, misalkan seperti ini, jangan terlalu ngepres. Dalam artian, yang kedua, kalau kondisinya masih basah, tunggu rambutnya kering, baru gunakan topi. Terus untuk kalian yang masih bingung cara pakainya bagaimana Bio, cukup teteskan. Sekiranya sudah cukup, tekanannya oles gitu. Usahakan ini sampai ke akar-akarnya, kita usahakan kena. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya rambut yang sudah kena vitamin sama rambut yang belum vitamin. Terlihat jelas. Nah, cara menggunakannya simple, jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Nah, karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak bagus. Nah, biasanya saya menggunakan santan setiap sekali seminggu, selalu keramas menggunakan santan, lidah buaya. Nah, cukup merepotkan, tapi itu sudah jadi risiko saya dan saya sudah mengambil keputusannya seperti itu. Nah, ini cukup, udah kering, udah terpasang, baru kita pakai topi. Nah, oke. Dan untuk ikat rambut sendiri, saya kalau di rumah menggunakan ini kayak ada jempul-jempulnya itu. Jadi kalau kita menggunakan seolah rambut tuh kelihatan tebal. Dan terus kalau kadang-kadang saya juga menggunakan karet yang berwarna ungu ini sangat elastis. Nah, jadi rambut kita itu nggak terlalu ditarik, nggak terlalu sakit. Nah, jadi buat kalian yang mau ikat rambut atau yang beli ikat rambut, saya sarankan cari ikat rambutnya itu agak elastis seperti ini. Nah, ini yang hitam sering saya gunakan juga untuk pergelangan tangan. Cuman kalau yang hitam ini kaku. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pergelangan tangan biar kelihatan anak gondrongnya. Sama yang merah pun seperti itu. Nah, terus untuk cara saya menguci rambut itu sendiri seperti ini. Taruh tangan dulu sini. Ini dirapikan. Setelah terapikan, ini kesampingin dulu, baru tarik belakang seperti ini. Nah, kalau saya lebih sukanya lebih tinggi. Nah, atau enggak, saya lebih suka direndahin aja, ikat gini. Baru saya menggunakan yang nah, cara ikatnya cukup dua cukup dua seperti ini ya. Habis itu ini saya longgarkan.
itu gunanya apa, biar rambut saya nggak terlalu tegak, jadi nggak banyak yang kayak yang patah-patah. Tara. Terus saya sering juga menggunakan apa namanya, bendo atau tape ini. Nah cuman kalau kita gunakan di tempat umum, saya agak malu atau belum pede, dalam artian jangan sampai kita jadi pusat perhatian orang tapi diejek. Bukan saya nggak pede, nggak, tapi gimana ya, kita menjaga ketikanya ya. Jadi kalau ini jarang saya gunakan. Nah tapi pernah juga saya gunakan. Nah cara gunanya pun seperti ini, yang rambut ini kelas seperti ini. Nah, dipegang tangan kanan, tangan kiri narik, nah, baru dijepitin. hmm. Ini nggak bisa terlalu tegang, nah, karena dia cuma kecil, betul rambut saya tebal. Jadi saya lebih sering menggunakan seperti ini. Jadi rambut saya itu nggak terlalu dipres, nggak terlalu sakit gitu. Nah saran saya, kalian harus menggunakan ikat rambut yang lebih elastis, lebih enak, lebih kecil. Jangan mengharapkan yang tebal, yang tegang, yang keras, karena itu akan juga akan mempengaruhi ke rambut. Nah yang seperti ini lumayan enak. Untuk kalian yang pengen rambutnya tuh dilihat tebal, boleh gitu. Tapi ya serah gimana nyamannya kalian, gimana enaknya kalian. Saya sendiri lebih suka yang seperti warna ungu ini, makanya saya selalu menggunakan ini. Ya kalau harga nggak terlalu mahal lah. Ini cuman 3.000 dapat 3 atau 5.000 dapat 3 gitu. Jadi kita gondrong harus tahu dasar, harus tahu cara merawatnya, harus tahu cara ini rambut, ikat rambut bagaimana, sampunya apa, vitaminnya apa. Jangan sampai kita gondrong menggunakan sabun batang mandi, itu sayang kali. Kalau saya tidak mampu, dalam artian tidak bisa menjaga rambut, lebih baik kita nggak usah gondrong. Oke, tetap gondrong dan semangat.